Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Minggu, tanggal 28 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Paulus, Rasul Yesus yang dipanggil Allah. Saudara terkasih, Paulus membuka suratnya kepada jemaat di Korintus dengan memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, dan pernyataan ini menunjukkan bahwa identitas pelayanannya sepenuhnya berasal dari panggilan Allah, bukan dari ambisi pribadi ataupun pengakuan manusia. Sejak awal Paulus ingin menegaskan bahwa otoritasnya untuk mengajar, menegur, dan membimbing jemaat tidak dibangun atas kemampuan intelektual, pengalaman hidup, atau kedudukan sosialnya, melainkan atas penugasan langsung dari Tuhan. Saudara, dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus juga menyebut dirinya sebagai hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah, sehingga terlihat bahwa seluruh hidupnya telah dipersembahkan bagi pelayanan kepada Kristus. Dua unsur utama yang sangat ditekankan adalah bahwa ia benar-benar dipanggil oleh Allah dan diutus secara khusus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Saudara, hal ini mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati selalu dimulai dari panggilan Allah dan dilaksanakan dengan ketaatan penuh kepada kehendaknya, bukan demi mencari kehormatan atau kepentingan diri sendiri. Pemirsa, Paulus memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap panggilannya karena ia mengetahui bahwa Allah sendiri telah memilih dan mempersiapkannya jauh sebelum ia menyadari rencana tersebut. Dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memisahkan dirinya sejak dalam kandungan ibunya dan memanggilnya oleh kasih karunia untuk memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Pemirsa, pernyataan ini mengingatkan kita kepada panggilan Nabi Yeremia yang juga telah dipilih Allah sejak sebelum kelahirannya untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan rencana ilahi. Dengan demikian, panggilan Allah bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari rancangannya yang sempurna bagi kehidupan setiap orang yang bersedia dipakainya. Pemirsa, kesadaran akan panggilan tersebut membuat Paulus mampu menghadapi berbagai penderitaan, penolakan, penganiayaan, dan kesulitan tanpa kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dasar lain yang menguatkan kerasulan Paulus adalah perjumpaannya secara langsung dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Suatu pengalaman yang mengubah seluruh arah hidupnya secara total. Dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang-orang yang telah melihat Kristus setelah kebangkitannya. Sekalipun ia mengakui bahwa dirinya adalah yang paling tidak layak disebut rasul karena dahulu pernah menganiaya jemaat Allah. Namun Bapa Ibu, kasih karunia Tuhan telah mengubah seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil yang setia, sehingga keberhasilan pelayanannya menjadi bukti nyata kuasa Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan manusia. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak memilih seseorang
berdasarkan masa lalunya, melainkan berdasarkan kasih karunia dan tujuannya yang mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap orang percaya dapat memiliki pengharapan bahwa Tuhan juga sanggup memakai kehidupan siapapun yang sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan dirinya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, sebutan Rasul Yesus Kristus bukan hanya menunjukkan jabatan, melainkan juga menggambarkan seluruh identitas dan misi hidup Paulus sebagai seorang yang diutus untuk mewakili Kristus di dunia. Paulus memahami dirinya sebagai hamba Kristus yang hidup sepenuhnya untuk menaati kehendak Tuannya, sekaligus sebagai pemberita dan pengajar yang bertugas menyampaikan kebenaran Injil kepada setiap orang. Saudara-saudara, dalam setiap khotbah, pengajaran, maupun surat yang ditulisnya, Paulus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, melainkan selalu mengarahkan pandangan jemaat kepada Yesus Kristus. Dia menyadari bahwa keberhasilan pelayanan bukan ditentukan oleh kepandaian berbicara ataupun kemampuan manusia, melainkan oleh kesetiaan dalam meninggikan Kristus di atas segala sesuatu. Dengan demikian, saudara-saudara, pelayanan Kristen yang sejati selalu berpusat kepada Yesus karena Dialah sumber kuasa, tujuan pelayanan, dan dasar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pemirsa sekalian, Yesus benar-benar menjadi pusat kehidupan Paulus, sehingga namanya berulang kali disebutkan, bahkan sejak bagian pembukaan surat kepada jemaat di Korintus. Hal ini memperlihatkan bahwa Paulus bukan hanya mengenal Yesus secara intelektual, tetapi juga memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dan penuh kasih dengan Juru Selamatnya. Pemirsa, pikiran, perkataan, keputusan, dan seluruh aktivitas pelayanan Paulus selalu diarahkan untuk memuliakan Kristus dan membawa orang lain semakin mengenalnya. Dia menginginkan agar setiap orang percaya tidak sekadar menjadi anggota gereja, tetapi memiliki kehidupan yang benar-benar berpusat kepada Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Pemirsa, pelajaran ini mengingatkan bahwa ukuran kedewasaan rohani bukanlah banyaknya pengetahuan agama, melainkan sejauh mana Kristus menjadi pusat pikiran, motivasi, tindakan, dan tujuan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu terkasih, pada bagian akhir pelajaran ini muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi setiap orang percaya, yaitu apakah kita telah menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengetahui bahwa panggilan itu berasal darinya. Panggilan Allah tidak selalu berarti menjadi pendeta, penginjil, atau misionaris, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai profesi, talenta, dan kesempatan yang digunakan untuk melayani Tuhan, serta memberkati sesama. Seseorang yang hidup dekat dengan Tuhan, tekun mempelajari firman-Nya, rajin berdoa, dan peka terhadap tuntunan Roh Kudus, akan semakin memahami arah panggilan yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila seseorang merasa tidak memiliki panggilan sama sekali, keadaan tersebut dapat menjadi tanda bahwa hubungan pribadinya dengan Tuhan perlu diperbarui agar lebih peka
terhadap suara dan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti Paulus, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai hamba Kristus yang setia, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan, serta melaksanakan tugas yang telah Allah percayakan demi kemuliaan namanya yang terkasih. Saudara, Paulus membuka suratnya kepada jemaat di Korintus dengan memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, dan pernyataan ini menunjukkan bahwa identitas pelayanannya sepenuhnya berasal dari panggilan Allah, bukan dari ambisi pribadi ataupun pengakuan manusia. Sejak awal Paulus ingin menegaskan bahwa otoritasnya untuk mengajar, menegur, dan membimbing jemaat tidak dibangun atas kemampuan intelektual, pengalaman hidup, atau kedudukan sosialnya, melainkan atas penugasan langsung dari Tuhan. Saudara, dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus juga menyebut dirinya sebagai hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah, sehingga terlihat bahwa seluruh hidupnya telah dipersembahkan bagi pelayanan kepada Kristus. Dua unsur utama yang sangat ditekankan adalah bahwa ia benar-benar dipanggil oleh Allah dan diutus secara khusus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Saudara, hal ini mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati selalu dimulai dari panggilan Allah dan dilaksanakan dengan ketaatan penuh kepada kehendaknya, bukan demi mencari kehormatan atau kepentingan diri sendiri. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.